Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sampai juga pembahasan di bab metabolisme. Ini merupakan bab yang cukup padat ya, yang mana bab ini terdiri dari 3 subkonsep atau subpokok bahasan yang harus kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah enzim, yang kedua katabolisme, yang ketiga anabolisme. Dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep enzim terlebih dahulu. Tapi sebelum ke sana, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Ya, mungkin kalian pernah atau sering sekali mendengar istilah ini ya. Metabolisme. Biasanya kita kait-kaitkan dengan kesediaan energi di dalam tubuh ya. Metabolisme itu sendiri merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang reaksinya biasanya dikatalisasi oleh enzim sebagai biokatalisator ya. Maka kita bahas dulu untuk yang pertama adalah enzimnya ya. Si enzim itu sendiri ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah enzim protein sederhana. Jadi enzim ini hanya terdiri dari gugus protein saja. Kemudian yang kedua adalah enzim protein konjugasi yang kita sebut dengan haloenzim. Nah, sesuai dengan namanya, jadi di sini proteinnya berkonjugasi dengan zat-zat lainnya ya. Nah, enzim protein konjugasi itu terdiri dari bagian protein yang kita sebut dengan apoenzim dan bagian non-protein yang kita sebut dengan gugus prostetik. Nah, gugus prostetik yang merupakan bagian non-protein ini bisa berupa bahan yang terbuat dari logam yang kita sebut dengan kofaktor, atau bisa juga berupa materi-materi organik, contohnya vitamin, maka kita sebut bagian tersebut sebagai koenzim. Kalau kita lihat di bagian di gambar ini ya, di sini disebutkan bahwa yang ini yang merupakan bongkahan besar itu merupakan bagian proteinnya yang kita sebut dengan apoenzim. Kemudian pada apoenzim ini bisa menempel gugus-gugus prostetik. Kalau berupa logam seperti Fe ini disebut kofaktor. Kalau berupa materi organik seperti vitamin kita sebut sebagai koenzim. Nah, apa saja sifat-sifat enzim? Yang pertama adalah dia bersifat termolabil. Termolabil itu artinya dia terpengaruh oleh suhu. Kenapa terpengaruh oleh suhu? Karena enzim itu komponen utamanya adalah protein ya. Nah, si protein ini dalam suhu yang tinggi dia akan mati, dia akan terdenaturasi, menggumpal proteinnya sehingga mengakibatkan nanti enzim menjadi rusak begitu ya. Jadi tidak bisa dipakai lagi enzim kalau sudah terkena suhu tinggi. Tapi kalau misalkan si enzimnya tersebut berada dalam suhu yang sangat rendah, misalkan di bawah 0 derajat, si enzim tersebut nanti akan menjadi tidak aktif karena proteinnya membeku ya. Jadi protein membeku mengakibatkan si enzimnya menjadi tidak aktif. Ini mungkin sehari-hari kita analogikan yang gampang itu, misalkan kamu memiliki sepotong daging ayam mentah ya. Kenapa kalau misalkan disimpan di dalam freezer, si daging tersebut menjadi tidak membusuk ya. Kenapa? Karena protein yang terdapat di dalam enzim di bakteri pembusuknya itu tidak aktif si enzimnya karena proteinnya membeku. Tapi kan ketika si daging tersebut dibiarkan di udara terbuka kembali, kemudian tanpa melalui proses apapun, lama-kelamaan daging tersebut akan membusuk. Artinya si bakteri, enzim pada bakteri pembusuknya nanti akan kembali aktif seperti itu ya. Nah, lama-kelamaan tuh kenapa kita bisa mencium bau misalkan dari daging yang sudah disimpan di luar lama-kelamaan, karena ada proses pembusukan yang kembali aktif ketika sekali lagi si proteinnya tidak berada di dalam suhu rendah lagi ya. Berbeda misalkan kalau daging ayam tersebut kemudian kita goreng misalkannya menjadi sangat kering, menjadi sangat matang. Nah, itu juga 2-3 hari kan 2-3-4 hari juga si daging tersebut tidak membusuk. Kenapa? Karena memang bakteri pembusuknya proteinnya sudah mati, proteinnya sudah terdenaturasi karena kena panas minyak yang mendidih misalkan seperti itu ya. Kemudian enzim bekerja bolak-balik itu artinya suatu enzim bisa mengubah suatu substrat menjadi suatu produk dan sebaliknya, produk bisa dirubah kembali menjadi substrat. Misalkan amilum bisa diubah menjadi maltosa oleh amilase. Nah, sebaliknya nanti
maltosa bisa diubah kembali menjadi amilum oleh enzim yang sama, yaitu enzim amilase, seperti itu. Jadi satu enzim bisa bekerja bolak-balik. Enzim juga bersifat spesifik ya, jadi dia tidak bisa suatu enzim bekerja pada berbagai macam jenis substrat. Amilum hanya bisa diubah oleh amilase. Maltosa hanya bisa diubah oleh maltase. Artinya maltase hanya bisa bekerja pada substrat maltosa saja. Amilase hanya bisa mengubah amilum saja, hanya bisa bekerja pada substrat amilum saja. Tidak bisa amilase mengubah lemak, tidak bisa amilase mengubah protein. Dia hanya bisa bekerja pada amilum saja. Itu bersifat spesifik. Kemudian enzim juga bisa menurunkan energi aktivasi dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, di sini terlihat di reaksi di sini ya, bahwa ini adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi ketika si enzim tidak hadir dalam suatu reaksi kimia. Nanti reaksi kimia terjadi enggak sih? Reaksi kimia terjadi, tapi terjadi sangat lambat. Kenapa? Karena tidak ada energi aktivasi, atau karena energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi itu sangat sangat besar begitu ya, sehingga nanti reaksinya bisa berjalan sangat lambat. Tapi kalau misalkan enzim dihadirkan sebagai katalisator, ya, jadi katalisator dia bisa mempercepat reaksi kimia sehingga bisa bisa menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan, ya. Jadi ini sekali lagi ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan oleh suatu reaksi kimia ketika ada enzim dan tidak ada enzim itu berbeda. Ya, jadi jumlah energi yang dibutuhkan ketika ada enzim itu lebih sedikit daripada tanpa kehadiran enzim. Ya, cara kerja enzim itu ada dua macam. Yang pertama adalah teori lock and key dan yang kedua adalah induced fit. Nah, teori lock and key seperti seperti istilahnya begitu ya, ini merupakan suatu teori di mana si enzim dan substrat itu memiliki bagian reaksi, bagian reaktan gitu ya, yang seperti pasangan kunci dan anak kuncinya, kunci dan gemboknya gitulah, katakanlah seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian enzim yang bereaksi dengan substrat yang kita sebut dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif enzimnya memiliki bentuk yang spesifik dengan substratnya, sehingga ketika bertemu sisi aktif enzim dan substrat ini seakan-akan seperti kunci dan anak kuncinya, atau seakan-akan seperti lock and key-nya ya, seperti gembok dan kuncinya, sehingga nanti bisa terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah terjadi reaksi, nanti enzimnya akan lepas, terbentuklah produk dari reaksi tersebut. Jadi sekali lagi pada lock and key, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik yang sama persis dengan substratnya. Berbeda dengan teori induced fit. Kalau induced fit itu, sisi aktif enzim itu pada awalnya tidak memiliki sisi yang sama persis dengan substratnya. Tapi substrat yang cocok kemudian menginduksi sisi aktif enzim sehingga cocok untuk tempat substrat tersebut, sehingga bisa membentuk kompleks enzim substrat sehingga akhirnya dihasilkan produk yang diharapkan. Ya, jadi tolong dipahami kembali gambarnya, kemudian digambarkan dan simpulkan dan ceritakan bagaimana perbedaan dari cara kerja enzim tersebut ya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim apa saja? Yang pertama adalah suhu ya. Semakin tinggi suhunya ternyata reaksi itu semakin cepat. Pada titik tertentu kenapa reaksinya menjadi melambat seperti bahkan turun, bahkan sampai nanti kecepatan reaksinya menjadi 0 ya. Kenapa? Karena sekali lagi balik lagi ke sifat enzim, bahwa enzim pada suhu tinggi itu si proteinnya akan terdenaturasi. Kalau protein terdenaturasi, enzimnya rusak sehingga nanti lama-kelamaan kecepatan reaksinya turun, bahkan kalau udah rusak semuanya si enzim maka tidak akan lagi terjadi reaksi ya. Coba kamu lihat di sini suhu optimal untuk enzim itu berapa? Batas maksimalnya itu kurang lebih sekitar 40 derajat Celcius ya. Kemudian berikutnya bahwa si enzim itu juga dipengaruhi oleh pH kerjanya ya. Setiap enzim memiliki pH optimal masing-masing. Enzim pepsin, petialin, tripsin itu memiliki pH optimal yang berbeda-beda seperti yang kamu lihat di gambar ini ya. Pepsin dihasilkan di lambung, dia bisa bekerja optimal pada pH yang asam. Kalau petialin di mulut, dia bisa bekerja optimal pada pH netral 7 sampai 7,5 ya.
Kemudian kalau di usus ternyata pH optimalnya basa, tripsin contohnya ya. Nah, konsentrasi enzim juga mempengaruhi kecepatan reaksi ya. Kalau misalkan enzimnya terus ditambahkan dengan kondisi substrat yang melimpah, maka nanti konsentrasi enzimnya kecepatan reaksinya akan terus meningkat ya. Kemudian bagaimana dengan konsentrasi substrat? Kalau misalkan substratnya terus ditambahkan tapi jumlah enzimnya tetap, maka pada batas tertentu dia akan naik kecepatan reaksinya ya. Akan tetapi ketika semua enzim substrat sudah berikatan, maka apa akibatnya? Akibatnya nanti sisi aktifnya kecepatan reaksinya menjadi konstan seperti itu ya. Jadi pada tahap tertentu memang meningkat terus ya, tapi pada stage atau pada tahap di mana semua enzim sudah bereaksi nih dengan substrat yang ada, ditambahkan substrat sebegitu banyaknya pun tidak akan berpengaruh lagi terhadap kecepatan reaksi ya. Dia akan konstan terus kecepatan reaksinya. Kemudian keberadaan inhibitor. Inhibitor itu merupakan faktor penghambat ya. Inhibitornya ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Disebut inhibitor kompetitif karena bentuk inhibitornya memiliki bentuk yang mirip dengan substratnya, sehingga keduanya, substrat dan inhibitor ini berkompetisi, maka disebut inhibitor kompetitif. Berkompetisi untuk apa? Untuk menempati sisi aktif dari enzimnya ya. Kalau yang non kompetitif, si inhibitornya itu nempelnya bukan di sisi aktif seperti pada kompetitif ya, dia nempelnya di sisi lain dari sisi aktif enzim, sehingga mengubah bentuk sisi aktifnya sehingga tidak bisa dikenali lagi oleh substrat. Akibatnya substrat nggak bisa nempel di sisi aktifnya. Substratnya nggak bersaing sama siapa-siapa ya, akan tetapi nggak bisa nempel di sini. Kenapa? Karena sudah berbentuk berbeda karena keberadaan inhibitor itu ya. Demikian anak-anak, itu adalah materi kita tentang enzim. Coba ya kamu bikin resumenya sebaik mungkin. Jadi tugasnya kali ini hanya membuat resume ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.